iya, varikokel bisa bikin mandul. Ternyata banyak pria yang baru sadar setelah mereka mengalami gangguan kesuburan. Di video kali ini kita bahas bagaimana varikokel dapat mempengaruhi kualitas sperma dan kapan harus diobati. Kenapa kamu mendengar istilah varikokel? Jadi, kondisi ini ternyata menjadi salah satu penyebab infertilitas pada pria yang dapat ditangani secara bedah. Varikokel dalam istilah medis merupakan dilatasi atau pelebaran abnormal plexus pumpiniformis vena spermatica interna di dalam skrotum. Lalu, kalian tahu nggak sih penyebabnya itu apa? Secara etiologi dibagi menjadi dua, ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Yang pertama yaitu primer atau idiopatik. Dia ini penyebabnya nggak jelas dari luar, tapi ada yang khas di primer ini. Kira-kira kalian tahu nggak apa yang khas? Jadi yang khas itu adalah nutcracker phenomenon. Lalu yang kedua yaitu sekunder. Nah, yang sekunder ini nih, dia terjadi akibat ada yang menekan atau menyumbat aliran vena, di mana penyebabnya itu ada tiga. Yang pertama yaitu ada obstruksi vena retroperitoneal, lalu yang kedua ada trombosis vena renalis, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada hipertensi portal. Secara epidemiologi, varikokel ditemukan pada sekitar 15% pria dewasa sehat. Angka kejadiannya meningkat pada pria dengan infertilitas primer, yaitu sekitar 35-40%. Pada remaja, varikokel ditemukan pada sekitar 14 hingga 20% laki-laki setelah memasuki masa pubertas. Nah, di Indonesia sendiri, prevalensi varikokel diperkirakan tidak berjauh berbeda dengan data global dan menjadi salah satu penyebab infertilitas pria yang cukup sering ditemukan. Secara patofisiologi, varikokel dapat terjadi akibat insufisiensi vena spermatica interna yang menyebabkan reflux aliran darah vena ke plexus pumpiniformis. Nah, reflux ini dapat meningkatkan tekanan vena sehingga terjadi dilatasi dan tortuositas vena pada skrotum. Peningkatan tekanan vena menyebabkan statis darah dan gangguan drainase vena testis. Akibatnya mekanisme termoregulasi testis terganggu sehingga suhu intratestikular meningkat. Kondisi hipertermia ini dapat menghambat proses spermatogenesis. Nah, selain itu, statis vena juga menyebabkan hipoksia jaringan dan peningkatan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang memicu stres oksidatif. Nah, stres oksidatif dapat merusak sel germinal, menurunkan kualitas sperma, serta mengganggu fungsi sel Sertoli dan sel Leydig. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan atrofi testis dan infertilitas. Lalu, bagaimana varikokel ini bisa terjadi? Varikokel ini bisa terjadi karena gangguan dari katup vena, sehingga menyebabkan darah itu menumpuk di vena dan menyebabkan vena melebar atau istilahnya adalah varises yang menyebabkan suhu testis meningkat dan oksigenasi menurun. Lalu keadaan ini dapat menyebabkan gangguan fungsi testis dan kualitas sperma. Tahukah kalian bahwa varikokel memiliki gejala yang khas? Gejala varikokel antara lain yang pertama adalah nyeri berat pada daerah skrotum, yang kedua adalah teraba seperti kantong cacing, yang ketiga adalah pembengkakan pada daerah skrotum, yang keempat adalah testis mengecil, dan yang terakhir adalah gangguan kesuburan. Diagnosis varikokel biasanya bisa ditegakkan melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap anamnesis, di mana pasien biasanya mengeluhkan adanya nyeri tumpul atau rasa berat di bagian skrotum yang bisa memburuk saat posisi berdiri lama dan bisa membaik saat pasien berbaring, serta adanya riwayat sulit memiliki keturunan. Kemudian yang kedua, ada penegakan diagnosis dengan pemeriksaan fisik, yaitu dilakukan dalam posisi berdiri dengan manuver Valsalva, yaitu meminta pasien untuk mengejan saat seperti akan buang air besar. Nah, pada kondisi ini vena nanti akan melebar
akan terasa seperti sekumpulan cacing di atas testis atau biasanya disebut dengan bag of worm sign. Nah, dari pemeriksaan ini kita juga bisa menentukan derajat varikokel. Yang pertama dari grade pertama, hernia teraba saat valsalva. Dari grade kedua, teraba saat tanpa valsalva. Grade ketiga, sudah terlihat secara visual tanpa dilakukan palpasi. Kemudian ketiga ada USG Doppler. USG Doppler skrotum sebagai gold standar dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis, mengukur diameter vena yang normalnya tidak lebih dari 3 mm, serta membuktikan adanya reflux aliran darah yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian diagnosis banding dari varikokel. Ada beberapa kondisi yang perlu dibedakan dari varikokel karena gejalanya serupa. Yang pertama ada hidrokel, dia sama-sama menyebabkan pembesaran pada skrotum. Namun, hidrokel itu berisi cairan sehingga saat dilakukan transiluminasi, cahaya akan menembus melewati skrotum. Ini yang membedakan dari varikokel. Kemudian yang kedua ada epididymitis. Dia sama-sama menyebabkan nyeri pada skrotum, tetapi bedanya pada epididymitis disertai tanda infeksi seperti adanya demam, nyeri yang lebih akut, dan tanda French positif, yaitu nyeri berkurang saat testis diangkat. Kemudian yang ketiga ada hernia inguinalis. Hernia inguinalis dapat menyebabkan benjolan di area yang sama. Namun hernia dapat direduksi, artinya benjolan bisa didorong kembali ke rongga perut. Sedangkan varikokel tidak bisa didorong kembali. Kemudian yang keempat ada tumor testis, yaitu teraba sebagai massa padat dan keras, tetapi tidak nyeri dan tidak mengecil saat berbaring. Ini berbeda dengan varikokel yang lembut dan mengecil saat posisi telentang. Tata laksana varikokel diindikasikan pada nyeri, infertilitas, dan atrofi testis. Secara umum dibagi menjadi dua, ada tata laksana bedah dan juga non-bedah. Untuk bedah sendiri merupakan pilihan utama tata laksana varikokel. Ada 3 teknik yang digunakan. Yang pertama adalah varikokelektomi mikrosubinguinal. Ini merupakan yang paling direkomendasikan karena referensinya yang rendah. Kemudian yang kedua adalah laparoskopik, dan yang ketiga adalah teknik Palomo atau Ivanisevic yang menggunakan pendekatan retroperitoneal maupun inguinal. Selain bedah, ada juga pilihan non-bedah, yaitu embolisasi perkutan vena spermatika yang dilakukan dengan cara memasukkan kateter untuk menghambat aliran balik darah. Kemudian ada analgesik untuk mengurangi nyeri, dan juga observasi untuk pasien yang asimptomatik yang belum bisa mendapatkan intervensi bedah aktif. Kemudian untuk prognosisnya secara umum cukup baik, sekitar 60-70% pasien mengalami perbaikan parameter semen setelah operasi. Namun perlu diingat, tingkat referensinya masih cukup tinggi, yaitu 35-40%. Prognosis akan lebih baik jika grade varikokelnya tinggi, usia pasien masih muda, dan atrofi testisnya minimal. Sedangkan untuk varikokel sekunder, misalnya akibat tumor ginjal atau trombosis vena renalis, prognosisnya tergantung dengan penyakit yang mendasarinya. Kita akan membahas mengenai komplikasi dari varikokel. Sebelumnya kita kan sudah tahu apa saja yang terjadi pada testis jika kita mengalami varikokel, yaitu penurunan dari vaskularisasi pada testis, sehingga akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu akan menyebabkan penurunan fungsi pada testis. Dan yang kedua, pada bentuknya, dia akan mengecil. Pada fungsinya, yang pertama, fungsi testis adalah untuk memproduksi sel-sel sperma, sehingga akan menurunkan kualitas dari sel-sel sperma, sehingga dapat menyebabkan infertilitas pada laki-laki. Yang kedua, yaitu fungsi hormonal. Pada testis, itu akan menyebabkan jumlah pada hormon testosteron itu akan menurun. Kalian pasti tidak mau kan mengalami hal ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Yang pertama, yaitu tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Yang kedua, aktivitas itu harus dijaga. Tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terlalu berat. Lalu yang ketiga, yaitu kita tidak boleh memakai pakaian dalam yang terlalu ketat. Lalu
apabila kalian sudah terindikasi atau sudah mencurigai bahwa diri kalian mengalami varikokel ini, maka jangan ragu untuk berkunjung ke rumah sakit, memeriksakan diri agar dapat segera ditangani. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apakah varikokel benar-benar bisa bikin mandul? Jawabannya bisa mempengaruhi kesuburan pria, tetapi varikokel tidak selalu bisa menyebabkan mandul permanen jika ditangani dengan tepat. Terima kasih sudah menonton video edukasi kami. Semoga bermanfaat.